Sobat Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami membahas kenapa sih, apa sebabnya orang korupsi ya, ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Melalui Twitter di sini ada akun Indisimo ya, Okay. Simo Indi ya, Simo Indi. ya, yang mengatakan undang-undang anti korupsi sih ngejelimet. Nah, ini salah nih undang-undang anti Nah, korupsi ya. ini bukan topik pembahasan kita nih. Tapi implementasi penegakan hukumnya masih tumpul ke atas. Nah, ya, ini nanti piramida, gitu ya, ini silahkan dibahas di talk show di TV lah gitu. Ini yang menyebabkan korupsi katanya begitu, Pak. Ya, bisa saja, bisa saja. Ya. Ya. Terus kemudian juga ada lagi melalui WhatsApp ya, banyak yang berkata begini nih, kalau di Jakarta disuruh partainya katanya. Sekalian nimbrung buat pribadinya, buat ningkatin gaya hidup mewah. Nah, ya, itu nanti analisa politik itu. Kayak Pak Budi. Ya, silahkan. Ya. Terus kemudian kita bersaudara semua katanya begitu, kecuali dengan semua koruptor. Pak, saudara sebangsa, Pak. Iya. Tapi saya nggak bangsa koruptor loh gitu. Iya. Jadi Gitu ya. saudara sebangsa tapi bukan saudara dalam kebaikan. Iya. Yang paling indah di dunia ini, Mbak Ola, itu adalah saudara dalam kebaikan. Itu yang paling indah. Ya. Ada Ibu Kezia di Bogor, korupsi adalah bentuk kecanduan untuk melakukan kecurangan. Ya, itu menurut Bu Kezia ya. Ada Ibu Laniwati di Metro Lampung, apa sebab korupsi? Karena keinginan lebih besar daripada kebutuhan dan didukung oleh moralitas yang rendah sehingga korupsi menjadi hal biasa, bahkan menjadi tren katanya. Oke. Tren ya, tanda kutip ya. Pak Rusdi di Medan, korupsi karena mentalitasnya memang korup. Iya. Miskin spiritual walaupun bisa tampak religius dan ingin kaya raya dengan instan. Salam. Pak Rusdi di Medan. Pak, saya juga deg-degan ini mau ngomongin soal korupsi beneran karena saya pribadi pernah menghindari atau akhirnya keluar dari satu organisasi begitu yang saya tahu ada praktek-praktek seperti itu gitu ya, dan saya berupaya untuk memberitahukan ya, menginformasikan kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, tapi saya justru dianggap apa sih, maksudnya itu adalah sesuatu yang udah wajar gitu, kamu terlalu berlebihan gitu, terlalu hidup surga ya udah, karena nggak sesuai ya saya keluar aja ya. Nah, tapi mari kita coba telisik satu persatu faktor yang memperbesar orang menjadi koruptor itu. Iya, terima kasih Mbak Ola. Ada 3 faktor ya, yang kalau satu saja hilang, itu nggak jadi korupsinya. Ya, faktor yang paling penting itu nomor 1 itu adalah yang namanya desire, gitu ya, keinginan, gitu ya, keinginan untuk punya banyak uang, keinginan untuk hidup kaya, keinginan untuk membeli apapun yang kita idamkan, keinginan untuk tampil keren dan wah di hadapan orang lain, keinginan untuk pansos gitu ya, panjat sosial gitu ya. Nah itu namanya keinginan. Keinginan itu sesungguhnya adalah niat nanti. Keinginan itu menjadi intention, menjadi nawaitunya gitu. Itu namanya keinginan. Tetapi Mbak Ola, keinginan tanpa didukung faktor kedua, dia berhenti di situ. Dia berhenti sebagai desire saja. Harus ada faktor kedua. Apa itu faktor kedua? Opportunity. Jadi kalau tidak ada opportunity, ya desire tinggal desire saja, keinginan tinggal keinginan saja kalau tidak ada kesempatan. Sehingga saya seringkali mengatakan begini, kan sekarang ini di BUMN nih saya sedang banyak diminta untuk berbicara mengenai akhlak ya. Di banyak BUMN, karena BUMN ini dengan di bawah Pak Erick Thohir ini values-nya itu semuanya sama, semua BUMN. Lebih dari 100 BUMN tuh values-nya sama, yaitu akhlak gitu. Nah, saya bilang begini, semua orang itu berakhlak. Semua orang itu berakhlak, kecuali kalau ada kesempatan. Maksudnya? Iya, semua orang itu baik loh. Kalau tidak ada kesempatan, semua orang itu baik. Kalau tidak ada kesempatan, semua orang itu berakhlak. Semua orang itu berintegritas. Kalau tidak ada kesempatan. Jadi yang membuat orang itu, ujian dari setiap orang itu adalah kesempatan. Orang yang pingin mencuri, kalau nggak ada opportunity gimana? Baik nggak dia? Baik.
Tapi dia bisa saja kalau memang dia sudah berniat memang ingin mencuri, dia bisa menciptakan kesempatan. Ya, tapi tidak semua orang kan bisa menciptakan kesempatan kan. Kan ada posisi, ada level juga kan untuk bisa menciptakan kesempatan. Artinya gitu. Kesempatan itu ada, tapi kan artinya kalau seperti ini kita kami hitamkan kesempatan nggak sih gitu ya? Karena kan pada akhirnya kan keputusannya dari tangan kita. Betul, betul. Ya makanya keputusannya itu adalah desire itu. Jadi faktor pertama itu sudah merupakan keputusan itu, desire itu. Ya, yang namanya niat itu kan adalah desire, keinginan gitu. Tetapi keinginan itu tidak pernah akan berbuah kalau tidak ada yang namanya kesempatan. Itu, Mbak. Jadi mau ingin seperti apapun ya kalau nggak ada kesempatannya ya nggak akan berbuah menjadi korupsi gitu. Pantesan Bang Napi bolak-balik bilang begitu ya. Apa katanya? Kejahatan itu tidak melulu karena ada niat si pelaku. Iya. Tapi karena ada kesempatan. Betul. Betul. Iya. Tapi dasarnya adalah niat. Karena walaupun ada kesempatan, kalau dia tidak berniat gimana? Ada kesempatan. Ada banyak loh orang yang punya banyak kesempatan juga karena posisinya, karena jabatannya, tapi dia tidak ingin gitu. Tapi kan itu bisa saja muncul nggak sih Pak sebaliknya gitu ya? Iya. Nggak niat, tapi kesempatan itu selalu datang gitu ya. Kan bisa saja ini seperti kayak orang yang punya tembok pertahanan, tapi lama-lama kalau digempur terus dengan kesempatan seperti itu, ya roboh juga gitu. Nah itulah makanya ujian dari orang itu adalah kesempatan. Karena kalau tidak ada kesempatan, Mbak Ola, seperti yang saya bilang tadi, semua orang itu baik kalau tidak ada kesempatan. Kita tidak bisa membedakan gitu mana orang baik mana enggak gitu. Sampai kesempatan muncul. Orang yang baik dia tidak tergiur dengan kesempatan itu. Tapi orang yang memang sudah berniat ya sudah gitu. Bahkan dia juga tidak ada kesempatan pun dia akan mencari kesempatan gitu. Tapi faktor utamanya tentunya adalah desire-nya itu. Jadi kalau desire tidak bertemu dengan kesempatan, dengan opportunity, dia tidak akan membuahkan korupsi. Hanya tinggal dalam desire saja, angan-angan. Wah, coba ya kalau saya bisa korupsi. Gitu. Tapi tidak akan berbuah menjadi sebuah korupsi. Wah, nggak ada kesempatannya. Dan banyak juga mungkin orang yang seperti itu gitu. Karena posisinya sangat di bawah gitu ya. Dia nggak ada kesempatannya gitu. Sehingga dia hanya bercita-cita, bermimpi untuk menjadi orang yang kaya gitu. Tetapi ketika ada kesempatan, nah itu kan. Itu baru merupakan sebuah ujian. Anda orang yang benar atau nggak berakhlak atau tidak. Jadi semua orang itu berakhlak, Mbak, kalau tidak ada kesempatan. Semua orang itu berintegritas kalau tidak ada kesempatan. Semua orang itu baik, beriman kalau tidak ada kesempatan gitu. Jadi makanya dalam agama kan selalu dibilang, nggak cukup kamu bilang kamu beriman tuh nggak cukup. Iman tuh harus diuji. Dan ujiannya adalah kesempatan. Itu, Mbak Ola. Nah, jadi sudah dua ya. Ada desire, ada opportunity. Tetapi, nah ada lagi. Apakah desire dan opportunity akan menghasilkan korupsi? Belum tentu. Ada satu faktor lagi yang sering dilupakan orang. Itulah yang namanya rationalization. Kenapa? Karena orang yang sudah berniat, nih, saya sudah berniat korupsi, ketemu kesempatan. Tapi kemudian muncul yang namanya hati nurani. Nah, itu dia. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu memberikan pengaman pada diri manusia, itu yang namanya hati nurani. Dan hati nurani akan mengatakan, kamu salah, ini nggak benar, kamu orang jahat. Dan itu akan menyiksa kita, Mbak Ola. Dan orang yang korupsi itu tahu persis gitu bahwa suara-suara seperti itu di dalam dirinya akan menyiksa dia. Menyiksa dengan perasaan apa? Perasaan bersalah. Oh, rasa bersalah itu luar biasa, Mbak. Luar biasa dahsyatnya itu, memaki-maki kita sendiri itu. Kita memaki diri kita sendiri itu gitu. Dan tidak akan bisa bahagia. Nah, karena itu tidak cukup, Mbak. Sudah ada desire, sudah ada opportunity, tidak serta-merta menghasilkan korupsi. Dia harus membuat yang namanya rasionalisasi dulu. Toh gitu. Kan semua orang juga melakukan. Nah, gitu ya itu. Toh ini juga kok demi menyelamatkan ini. Betul, iya. Ini kan juga untuk keluarga. Anak-anak saya kan perlu sekolah. Itu rasionalisasi. Yang akhirnya karena rasionalisasi itu, maka suara hati nurani itu jadi ditutup. Gitu. Jadi cara menutup hati nurani itu dengan cara rasionalisasi.
Itu toh saya juga nggak melakukan ini sendiri kok ya. Betul. Toh ini juga nggak seberapa. Coba lihat tuh orang-orang itu kan jauh lebih besar. Ini kan nggak seberapa. Ya, nah, itu. Ini juga tim kok yang mengerjakan. Ini juga kan demi tim nih. Soalnya kita emang budget kita kurang. Kalau bukan dari sini, dari mana lagi? Iya betul. Kemarin juga yang dikeluarkan juga gede banget lagi. Betul. Gitu ya, perlu diganti. Atau mungkin penghasilan saya kurang. Ini kantor ini tidak adil, tidak fair. Masa komisi saya cuma segitu misalnya? Saya kerja udah 36 jam sehari loh. Nah, iya. Terus nggak ada tambahan. Ya nggak apa-apa lah sedikit. Toh ini juga kan tidak berlebihan gitu kan. Sekedarnya saja. Dan ini juga buat kepentingan semua. Ada loh orang-orang yang mengatakan seperti itu gitu, bahwa ini Pak, nanti kalau Bapak jadi pembicara di sini, ini tolonglah bantu kita ini untuk menyediakan budget nanti gitu. Ini bukan buat siapa-siapa, ini untuk tim kita sendiri. Nanti kalau ada yang sakit, kita pakai dari budget itu gitu. Misalnya begitu. Jadi itu merasionalisasikan. Dengan merasionalisasikan itu, maka rasa bersalah menjadi tertutup. Gitu. Nah, tanpa adanya rasionalisasi ini, desire dan opportunity saja tidak akan membuahkan korupsi. Kenapa? Karena orang juga tidak mau diliputi rasa bersalah. Karena tadi tujuan dari korupsi sesungguhnya adalah untuk bahagia. Betul. Nah, kalau dia feeling guilty, dia tidak akan bahagia, akan dikejar-kejar dosa. Nah, itu berusaha dia tutupi gitu. Dia cari dengan rasionalisasi. Iya. Pak Arfan, yang menarik gini, dari mana sih asalnya gitu ya? Kenapa kebanyakan kita ya menganggap bahwa kebahagiaan itu selalu diukurnya adalah dengan banyaknya uang begitu? Iya. Apa karena kalau banyak uang tentu kita bisa memiliki banyak hal. Betul ya. Bisa juga mungkin ya kemana-mana gitu ya, punya fasilitas jalan-jalan dan sebagainya. Itukah asal muasal sehingga orang berpikir atau menyandingkan kebahagiaan dengan banyaknya uang? Nanti kita bahas ya. Siap, ya. Yang terakhir ya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda pergunakan kesempatan pagi hari ini ya untuk berbincang bersama dengan kami. Apa sih sebab korupsi menurut versi Anda? Bisa dikirimkan ke 0812 11 12 959 dan Anda juga bisa pergunakan Twitter kami karena nanti kami akan pilih ya melalui Twitter yang memberikan pendapatnya. Kami akan berikan voucher dari Gramedia. Kami jeda sesaat. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sampai di penghujung ya pembahasan kita apa sebab korupsi ini gitu ya. Ujungnya kita ingin tentu menyiapkan diri kita, mengingatkan kita semuanya begitu ya. Iya. Tentang potensi korupsi ini tuh besar banget, ada di mana-mana begitu. Betul. Dan Indonesia di dalam daftar korupsi itu boleh dibilang masuk negara yang ya besar lah ya. Menengah sih sebetulnya. Menengah. Posisinya posisi 10 besar kalau tidak salah. Iya. Kan itu sebuah prestasi kejahatan kan yang kita harus bersama-sama bahu-membahu untuk memberantas ini ya. Ibaratnya seperti itu. Pak Helmi bergabung bersama kita pagi hari ini. Kalau menurut saya sebabnya hanya 2 faktor saja begitu ya. Sepakat bahwa terjadinya korupsi bertemunya 2 faktor, niat dan faktor kesempatan atau peluang. Salah satu faktor tidak ada maka tidak akan terjadi korupsi. Itu menurut analisanya Pak Helmi ya. Terus kemudian maka adanya disiplin anggaran desa untuk mempersempit peluang atau kesempatan terjadinya korupsi ya, ini juga yang digembar-gemborkan atau terus dipush ya oleh Kementerian Keuangan ya, pemerintah dan sebagainya. Pak Pramudia di Malang, bagaimana caranya menajamkan rasionalisasi hati nurani agar terhindar dari sikap korupsi? Ya. Gimana tuh supaya hati nurani kita alarmnya kenceng terus gitu ya, jadi kita terhindar dari korupsi? Nanti Pak Arfan jawab. Saya jumpai dulu ada Mbak Putri di Pontianak. Korupsi rasa nggak puas yang bermuara dari nafsu dan keserakahan hingga seseorang sanggup melakukan apapun demi menuruti hawa nafsu gitu ya. Baginya halal haram hantam aja gitu, itu nggak masalah katanya ya. Dan hati nuraninya sudah dihiraukan sudah ya, tutup gitu kan. Mungkin karena tadi rasionalisasi tadi ya. Ibu Warna di Cibubur, maling dan korupsi ya sama-sama merugikan orang Pak gitu ya. Betul, tapi tadi Pak Arfan memberikan perbedaan. Beda dong, ya. Kalau maling itu tidak mengkhianati amanah, tidak mengkhianati kepercayaan. Dia tidak diamanahin siapa-siapa. Dia diamanahin siapa-siapa.
Kalau koruptor itu makanya lebih jahat. Dia mengecewakan banyak orang yang sudah memberikan kepercayaan dan amanah. Iya. Oke. Beda sekali. Baik. Terus kemudian juga ada sebentar, ini namanya Ibu Natalina ya. Pak Arfan, bagaimana pendapat Bapak tentang koruptor sebagai korban yang sebenarnya dia pion yang dikorbankan? Ya. Oke. Nah, ini beberapa hal bisa ditanggapi dan dijawab oleh Pak Arfan. Iya. Yang pertama dulu ya, Pak Helmi tadi mengatakan korupsi itu terjadi karena 2 faktor. Menurut saya nggak cukup. Kita harus lebih, ketika kita melakukan analisa perilaku ya. Kalau saya kan, bagian saya bukan analisa sistem ya, ini lain ya. Nanti itu bagian penegak hukum ya. Bukan analisa politik juga kita dalam talk show ini. Jadi kalau ada yang bicara soal pion, nanti tolong ditanyakan kepada pakar politik gitu. Ini pion apa bukan gitu ya. Yang pas ini pionnya setan yang koruptor ini ya. Tapi begini, analisa saya selalu analisa perilaku. Dan kalau kita melihat perilaku itu benar-benar harus detail gitu. Jadi nomor 1 ada niat dulu, itu namanya desire. Ya, saya sudah berniat, tapi nggak ada opportunity-nya, ya nggak jadi dong gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada opportunity, sudah ada di depan mata, tinggal dilakukan. Ada satu proses lagi, Pak Helmi. Yaitu kita harus melawan hati nurani. Ini yang seringkali orang tidak melihat gitu. Jadi seolah-olah cukup nih ya, saya sudah berniat, kemudian ada barangnya ada di depan mata, langsung korupsi. Tidak, ada satu proses yang harus saya lampaui dulu. Melawan akal sehat saya, melawan hati nurani saya gitu. Nah, disitulah yang namanya rasionalisasi bermain. Karena saya tahu bahwa saya tidak ingin nanti setelah saya melakukan kegiatan ini, saya dikejar-kejar oleh unhappiness. Apa itu unhappiness? Perasaan guilty, perasaan bersalah. Saya nggak mau itu. Itu akan menghantui saya, nggak enak tidur, nggak enak makan kalau seperti itu gitu. Jadi saya harus melawan itu. Caranya gimana? Saya merasionalisasikan tindakan saya, menjustifikasi tindakan saya dengan mengatakan, oh ini wajar kok, semua orang kalau mendapat kesempatan juga seperti ini. Ini cuma masalah pinter atau enggak kok, bukan masalah baik atau enggak, tapi dia bilang ini cuma masalah pinter atau enggak kok gitu. Apalagi kalau pejabat publik, dia akan mengatakan, toh saya tidak mengenal loh orang yang saya korupsi ini gitu. Beda ya, misalnya gini, kalau kalau kita mengambil uang dari orang yang kita kenal, misalnya nih Mbak Ola mengambil uangnya Mas Jovan, itu ada rasa bersalah nggak itu? Kita ketemu sama orang itu tiap hari. Iya kan? Kita ketemu tiap hari, kita meeting sama dia, kita kerja sama dia, tiba-tiba ada dompetnya tergeletak, kita ambil uangnya. Nah, itu ketika kita melakukan itu, ini orang ini kita kenal nih, ini si Jovan nih yang tiap hari kerja sama saya nih, bawa ambil uangnya. Itu pasti akan rasa bersalah, terus begitu ngelihat Jovan tuh rasanya bersalah terus gitu. Tapi yang namanya korupsi, apalagi korupsi uang publik, kita nggak kenal nih siapa nih orang-orang ini. Rakyat itu anonim, masyarakat itu anonim gitu. Jadi tidak ada rasa bersalah. Nah ini, jadi untuk bisa korupsi itu rasa bersalah tuh harus dijaga supaya dia jangan muncul gitu. Nah itu namanya rationalization. Jadi selalu 3 faktor itu minimal, Mbak. Kalau 1 aja kurang, itu tidak jadi gitu. Udah mau korupsi tapi aduh, kan sering kan orang mau melakukan sesuatu kan ada sebuah pertarungan batin ya. Aduh jangan deh, aduh nanti gini, udah deh, gak jadi deh, udah gitu. Nah itu, ya. Gimana caranya supaya hati nurani itu kenceng? Ya kita jangan tutup jendela kita gitu. Jadi hati nurani itu adalah ibarat jendela. Nah kita jendela itu dibuat supaya menerima cahaya. Dan cahaya itu asalnya dari Tuhan. Cahaya itu adalah Tuhan itu sosok cahaya itu. Nur kan, kalau dalam Islam itu namanya nurun ala nur katanya. Cahaya di atas cahaya. Bahkan begitu. Dan dalam semua ajaran agama apapun kan kalau orang lagi mati suri itu, apa yang membuat orang itu kembali lagi, hidup lagi gitu? Itu cahaya. Melihat cahaya gitu. Jadi memang personifikasi Tuhan itu adalah cahaya gitu. Benar, ya? Nah, cahaya itu untuk bisa masuk ke sebuah rumah butuh apa? Jendela. Kenapa jendela itu diciptakan? Untuk menangkap cahaya. Nah, itu adalah analoginya begitu. Kalau sebetulnya kan rumah kan tidak membutuhkan jendela kan? Iya kan, cukup kan? Nggak ada jendela juga bisa bikin rumah kan? Tapi kenapa harus ada jendela? Supaya kita bisa menangkap ada cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya jadi gelap. Nah itulah yang namanya hati nurani. Tapi masalahnya udah dibikinin jendela, ditutup. Nah, jangan salahkan yang bikin rumahnya. Rumahnya itu udah disediakan jendela. Artinya diri kita ini sudah dilengkapi Tuhan sama yang namanya hati nurani.
Jadi mohon maaf ini Pak Arfan, berarti nggak bisa ya kalau ada yang mengatakan apa sih Pak Arfan dikit-dikit nanti urusannya sama Tuhan nih. Olah kalau ngomong dikit-dikit Tuhan nih gitu. Nggak bisa ya Pak Arfan, kita memang harus selalu terhubung ya. Terhubung karena memang kita yang ngirim kita siapa? Yang ngirim kita siapa? Iya juga sih. Iya kan? Iya. Saya bingung kalau misalkan ada yang mengatakan apa sih bisnis ngomonginnya ujung-ujungnya ada kaitannya sama Tuhan. Bikin usaha, bikin ini, bekerja urusannya dikit-dikit sama Tuhan. Kayak kita manggil Gojek misalnya gitu ya. Kayak kita manggil Gojek. Gojek itu harus ikut sama yang mengirim dia kan? Betul. Ini tolong kirim barang saya. Ya udah, kalau dia nggak mengirim ke tempatnya ya salah dong berarti dia. Jadi kita harus selalu terkonek dengan yang ngirim kita. Iya. Itu kan? Jadi kalau ada yang mengatakan apa sih dikit-dikit bawa-bawa Tuhan, ya nggak bisa lah yang ngirim. Betul, yang ngirim siapa gitu. Nah itu, jadi ini caranya untuk menata hati nurani ya. Dan kita juga emang pendidikan kita ya. Ini saya kagum sekali dengan pendidikan misalnya di Skandinavia itu ya. Itu negara-negara kayak Norwegia, Denmark ya, itu kan saya juga pernah cerita di Smart Happiness ini kan. Dilakukan percobaan ya. Orang ada uang dalam dompet gitu. Jadi dompet itu ditaruh di sembarang tempat gitu. Di dalam dompet itu ada uang 50 US dollar. Kemudian ada kartu nama di situ dan ada nomor telepon si pemiliknya. Nah, kemudian disebar ke banyak negara. Satu negara itu 1000 dompet, Mbak. Dan dilihat berapa banyak yang kembali ke pemiliknya. Karena di situ ada namanya, ada nomor teleponnya gitu, ada alamatnya. Ternyata Norwegia dan Denmark itu yang kembali berapa coba? 100%. Luar biasa itu. Gitu ya. Jadi kita perlu belajar tuh bagaimana orang tua di Denmark dan Norwegia itu mengajarkan yang namanya akhlak kepada anak-anaknya gitu. Kita perlu belajar itu. Jangan mengambil hak orang lain misalnya gitu ya. Harus hidup dengan apa adanya misalnya gitu ya. Jangan bermimpi yang berlebihan di bawah penghasilan kamu misalnya gitu. Itu yang harusnya dilakukan gitu oleh orang tua kepada anaknya gitu dari masih kecil gitu. Bisa berkata cukup lah ya. Berkata cukup, tidak ada yang pernah cukup gitu. Betul. Tapi kita harus bisa mengatakan enough is enough. Enough is enough. Oke. Gitu Mbak Ola. Pak Arfan minta maaf, kita harus sudahi perbincangan kita nih. Iya, ini masih banyak sebenarnya bahannya di sana. Iya. Pak, kita masih punya waktu minggu depan ya. Oke, saya menjumpai ada Mbak Endah Winarti. Terima kasih sudah bergabung. Seseorang yang melakukan korupsi karena ketamakan dan kurangnya empati ya. Ditambahkan lagi ada kesempatan dan kekuasaan. Nah, betul yang tadi Mbak. Kesempatan itu adalah karena ada kekuasaan itu. Karena ada kekuasaan. Iya. Yes. Oke. Pak Arfan, terima kasih banget buat pagi hari ini. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Siap, semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menguatkan kita untuk waspada begitu ya. Betul. Karena kita semuanya nggak ada yang kebal, ya kan? Betul. Nah, makanya yang namanya spiritualitas itu, Mbak, itu kan intinya kesadaran. Tapi sadar itu ada 3. Pertama adalah sadar sesudah. Sesudah baru sadar, nah itu kan telat. Yang kedua sadar ketika uang sudah di depan mata kita sadar. Tapi kita akan sulit juga untuk melawan godaan gitu. Nah, spiritualitas adalah sadar sebelum terjadi apapun udah sadar bahwa posisi kita ini rawan nih gitu. Dan mungkin terjadi apapun yang tidak kita inginkan gitu. Itu Mbak Ola. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita kunci perbincangannya ya. Dan untuk vouchernya kita berikan kepada akun Endah Winarti ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita, dan juga akun Indisimo. Silakan Anda boleh forward nomor Anda ke 0812 11 12 959 ya. Kami pamit, minggu depan kita jumpa kembali. Siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 7 malam. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.